Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh agak keras sedikit Mas? Ya, untuk teman-teman media semua terima kasih banyak atas kehadirannya, sudah mau menyempatkan datang untuk ya preskon ini. Sejujurnya saya masih agak sedikit harus terbiasa lagi gitu ya. Tapi yang jelas di sini tentu berjuta-juta syukur saya terhadap Allah Subhanahu wa taala yang masih juga memberikan kesempatan agar saya dapat berkumpul lagi bersama keluarga saya, mengurus bapak saya, dan tetap menjalani hukuman saya atas apa yang sudah saya lakukan, kesalahan yang sudah saya lakukan yang merugikan diri saya sendiri, dan saya sudah menjalankan itu semua. Alhamdulillah dengan bantuan dari pengacara saya, Bang Emil, yang berjuang sekali untuk bisa memberikan kemudahan gitu ya, waktu yang di luar dari dugaan saya, dan saya benar-benar bersyukur sekali. Terima kasih Bang Emil. Saya waktu itu maka saya minta sama Bang Emil untuk jangan sampai diberitahukan dulu ke siapa-siapa, karena saya sendiri pun masih belum percaya gitu. Jujur saya betul-betul nggak percaya sekali. Tiba-tiba Pak Sony selaku KPR dan Kalapas memanggil saya pikir ada masalah apa, dan ternyata kamu segera pulang. Dan di situ saya betul-betul speechless gitu ya, nggak ada yang ngasih tahu sama sekali. Dan saya harus beres-beres dulu, nggak perlu, kamu cuman cukup bawa badan kamu doang. Jadi segala macam barang-barang kamu yang ada di Cipinang ditaruh aja di sana semua, karena memang seperti itu peraturannya. Ya udah. Jadi saya tambahkan mengenai tanggal itu, perhitungan kami memang tanggal 4-5. Kita nggak pernah kasih statement tanggal 7, perhitungan kami tanggal 4, tanggal 5, dan memang sengaja saya tidak memberitahukan Amar. Saya memberitahukan Amar itu H-1. Betul Mar ya? H-1 ya? Nggak dikasih tahu juga kan? Ya, cuman saya bilang Mar antara hari ini, besok atau lusa, saya bilang. Yeah. Dan kaget kamu, tapi belum ada statement dari lapas, dari pihak lapas belum ada statement. Jadi mengenai tanggal itu memang karena ada permintaan Amar waktu itu untuk tidak memberitahukan media, tidak memberitahukan halayak ramai, makanya memang kita keep. Bahkan Amar pun waktu itu sengaja saya tidak memberitahukan tanggal pastinya, saya cuma kasih gambaran kira-kira waktu itu. Jadi ini bebas bersyarat atau gimana? Tidak ada bebas bersyarat, ini bebas murni 100%. Amar sudah bebas, sama seperti saya, sama seperti anda semua. Tidak ada kewajiban lapor atau kewajiban lapor ke rehab atau apa, tidak. Karena Amar sudah menjalani rehab pada Maret tanggal 13 sampai dengan 3 bulan setengah, 4 bulan setengah. Jadi Amar sudah menjalani rehab, dan kemarin putusan pengadilan menyatakan bahwasanya hukuman kurungan, hukuman penjara. Jadi dan itu sudah dijalani sama Amar semua, dikurangi dengan waktu rehab dan waktu yang sudah dijalani oleh Amar. Alhamdulillah pas tanggal 4 kemarin Amar sudah bebas. Bang Amar, boleh diceritain nggak Bang Amar mungkin keharuannya waktu kemarin proses keluar itu? Dijemput sama siapa aja sih Bang Amar? Gimana sih kebahagiaannya? Jadi kebetulan waktu itu kita nggak ngasih tahu siapa-siapa. Iya. Jadi yang jemput cuman yang tahu aja. Kebetulan yang tahu cuman saya aja waktu itu. Jadi keluarga nggak dijemput Bang Amar?
Mungkin ceritain. Karena nggak ada yang tahu semua. Nggak ada yang tahu semua. Karena saya aja yang jemput sendiri, kasih surprise ke keluarga kita waktu itu ya. Mas Koni itu gimana pengalaman ketika rumah Sampai rumah ketemu istri? Kaget. Sama seperti saya, pas mendengar dari KPR kalau saya harus pulang, harus segera pulang, jadi nggak percaya juga. Pertama yang saya temui jelas orang tua saya dulu, karena bapak saya saat ini sedang berbaring lemah. Lalu saya temui istri saya, dan di situ pun istri saya juga punya ekspresi yang sama. Nggak ada yang tahu kalau saya tuh sudah keluar. Jadi baru kemarin ini saya udah sadar kalau saya memang oh iya ya, saya sudah ada di luar gitu. 2 hari saya masih merasa, sampai saya mimpi pun masih merasakan ada di Inang. Kalau ditanya bagaimana reaksinya, yang jelas di luar dari antara rasa senang, rasa nggak percaya, dan rasa haru juga sih, Mas. Kalau orang tua gimana kamu? Alhamdulillah bapak saya langsung trombositnya naik. Alhamdulillah bapak saya langsung peningkatan dari kesehatan bapak saya meningkat drastis. Dari sebelah sini seperti apa kamar ketika akhirnya datang, yang selama ini kan mungkin besuk dan besuk hanya kamar yang tahu gitu, tapi ketika istri melihat dirimu sudah berkumpul lagi di tengah-tengah istri dan anak, juga sempat ada postingan sudah ngejemput air juga sekolah gitu, itu suatu hal yang akhirnya jadi support system bangkit lagi untuk seperti ini. Gimana kamu? Pertama sih memang saya malah yang meminta untuk Iris juga tidak datang, karena biar bagaimanapun saya tahu Iris juga mempunyai dalam tanda kutip ya secara personal profesionalnya dia. Saya nggak mau itu sampai mengganggu kesalahan yang udah saya buat kemarin, mengganggu sisi personalitas, profesionalitasnya dia sebagai artis, selebriti, dan juga anak-anak. Saya mau ini dipisahkan gitu. Jadi memang ini pure karena memang saya sudah mengakui ini kesalahan saya kemarin. Saya juga mengakui saya siap juga menerima hukuman saya, dan saya tidak mau melibatkan Iris. Itu maka saya minta juga sama Iris untuk tidak datang. Bukan karena Irisnya nggak mau datang. Bahkan kami sempat ya, Iris malah juga sempat mempertanyakan kenapa gitu, karena harusnya aku ada dan lain-lain hal, tapi nggak, ini aku yang jadi pure saya harus menjalani ini, biarkan saya betul-betul menjalani hukuman ini dan belajar. Ada ultimatum dari Iris nggak? Karena maaf mungkin ini kan sudah kejadian 2 kali ya, ketika akhirnya dirimu terlibat di masalah hukum. Sebagai istri pasti ada nggak ultimate ke dirimu gitu, atau dirimu juga yang berjanji ke Kakak Iris? Kalau ultimate itu lebih kepada diri saya sendiri sih. Yang jelas sekarang yang saya pikirin sih cuman ya masa depan anak-anak. Bang Amar kabarnya juga ketika keluar langsung untuk anak-anak itu udah sih Bang, bisa ceritakan sedikit? Jelas karena waktu yang sudah hilang gitu. Saya ingin ya mengembalikan kembali waktu yang kemarin 7 bulan itu, waktu yang menurut saya sangat banyak saya lewatin, yang mana sekarang saya udah bisa melihat anak saya udah bisa bicara 2 arah, Amala udah bisa berjalan gitu kan, udah bisa lari. Banyak banget perubahan dalam waktu 7 bulan. Itu yang saat ini saya prioritaskan untuk mengembalikan waktu itu, sekaligus juga
menjaga bapak saya saat ini. Karena bapak saya saat ini sedang sakit, ujian juga bagi saya. Jadi saya satu-satunya anak yang tua yang harus standby gitu untuk menjaga bapak saya. Tapi ada perjanjian nggak sih dari Pak Iben itu sudah diterima lagi itu biar tidak mau lagi? Iya. Kalau perjanjian pasti ada perjanjian lah ya, tapi lebih tepatnya sih bagaimana perjanjian sama diri saya sendiri. Nah, jadi intinya begini. Ya sebentar, enggak, ini saya jelaskan. Jadi bukan Iris mensyaratkan apa-apa, bukan. Cuman di sini lebih tertuju pada janji amar kepada Iris, ya. Jadi bukan Iris mensyaratkan apa-apa, enggak ada syarat apa-apa. Iya mana ya? Ya, jadi lebih kepada amar janji kepada Iris dan juga kepada keluarga. Cuman itu aja. Jadi itu murni statement amar sendiri ya itu ya. Ya, seperti itu. Boleh ya. diungkapkan apa